menjelaskan tentang materi sekolah pasar modal yang telah kita ikuti. Nah, sebelum kita ke materi nih, kayaknya kita enaknya kenalan dulu gak sih? Coba dari sebelah sini. Nama saya Robiela Rulia. Nama saya Meida Zinok Taisa. Nama saya Aska Aulia Rahman. Nama saya Aprilia Fani. Nah, lanjut ke materi. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari pasar modal. Apa sih pasar modal itu? Jadi pasar modal ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan pabrik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal ini bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun industri pemerintahan melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Selanjutnya ada tujuan dari pasar modal. Tujuan pasar modal ini dibagi menjadi dua sudut pandang, yaitu sudut pandang negara dan sudut pandang dari masyarakat. Sudut pandang dari negara, pasar modal ini dibangun dengan tujuan menggerakkan perekonomian di suatu negara. Sedangkan menurut sudut pandang masyarakat, masyarakat ini memiliki sarana yang baru untuk menginvestasikan uangnya. Baik, selanjutnya adalah materi manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal. Pasar modal merupakan tempat mengalokasikan dana secara efisien, dan pasar modal sebagai alternatif investasi dan memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik. Pelaksanaan manajemen merupakan secara profesional dan transparan. Peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Lembaga di pasar modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga di pasar modal adalah 1. Badan Pengawas Pasar Modal, 2. Bursa Efek, 3. Lembaga Clearing dan Penjaminan yaitu Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau disebut KPEI. 4. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yaitu Kustodian Sentral Efek atau KSEI, dan 5. Perusahaan efek yaitu penjamin emisi atau underwriter, pedagang efek, dealer, dan lain-lain. 6. Lembaga penunjang yaitu Biro Administrasi Efek. 7. Profesi penunjang yaitu akuntan, konsultan hukum, dan lain-lain. 8. Emiten dan perusahaan publik. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang struktur pasar modal dan instrumen pasar modal. Nah, si struktur pasar modal ini dikepalai oleh Otoritas Jasa Keuangan atau biasa kita kenal dengan OJK. Nah, OJK ini membawahi beberapa lembaga. Yang pertama ada Bursa Efek Indonesia atau biasa kita kenal dengan BI. Selanjutnya ada Clearing Penjamin Efek Indonesia atau biasa kita sebut atau kita kenal dengan KPEI. Dan yang terakhir ada Kustodian Sentral Efek Indonesia atau biasa kita kenal dengan KSEI. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang instrumen pasar modal. Nah, instrumen pasar modal ini ada beberapa. Yang pertama ada saham biasa, obligasi, serta reksadana. Nah, dari ketiganya di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada saham biasa. Apa sih saham biasa ini? Nah, saham biasa ini bisa kita artikan sebagai tanda bukti penyertaan atas kepemilikan suatu perusahaan ataupun badan dalam suatu perusahaan. Nah, saham biasa ini bersumber dari dividen dan capital gain. Selanjutnya ada obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara si pemberi pinjaman dengan yang diberi pinjaman atau biasa kita kenal dengan emiten. Nah, yang terakhir ada reksadana. Reksadana ini adalah salah satu alternatif bagi masyarakat, terutama investor kecil ataupun investor yang tidak memiliki banyak waktu atau keahlian dalam menghitung resiko akan terjadinya investasi mereka. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan pasar modal. Kelebihan pasar modal bagi emiten atau peminjam yaitu yang pertama memungkinkan emiten lebih bebas dan fleksibel dalam mengelola dana.
Yang kedua, menjadi salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi emiten. Dan yang terakhir, tidak terlalu membebani emiten karena hanya memberikan sejumlah dividen yang nilainya tergantung dari laba yang diperoleh emiten. Keuntungan bagi investor. Yang pertama, investor dapat memperoleh keuntungan yang disebut dividen atau bunga dari investasinya. Lalu yang kedua, investor dapat leluasa untuk beralih investasi dengan jual beli dalam pasar modal yang kemudian diharapkan akan memperoleh capital gain. Kelemahan pasar modal. Ada beberapa resiko dalam berinvestasi di pasar modal. Yang pertama yaitu resiko inflasi, yang kedua resiko delisting, yang ketiga resiko likuiditas, yang keempat resiko capital loss, yang kelima resiko bisnis, dan yang terakhir resiko tingkat bunga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk